Ya. Karena banyak di luar sana yang tidak percaya dengan kekuasaan Tuhan. Banyak di luar sana yang mengandalkan pikirannya, kecerdasannya, ya. Yang hanya mengandalkan kalkulasi akal pikirannya, ya. Mereka meragukan Tuhan. Mereka tidak mempercayai pertolongan dari Tuhan. Karena saking tidak mengenal diri itu tadi. Orang bisa berpikir mempunyai kecerdasan karena adanya hidup. Kalau mayat tidak bisa berpikir. Oleh sebab itu, ketika kita manusia, khususnya murid-murid, ketika sedang diuji, ketika sedang dicoba, ketika sedang ditegur, ketika sedang dihukum Tuhan, maka taubat sebelum terlambat. Dan tidak bisa diketahui, hanya bisa dirasakan. Ketika masuk, kita harus berserah diri. Disinilah gerak nafas kita yang sering terhambat. Ketika di dalam kalbu kita masih ada pikiran dunia yang mengikat atau mengendalikan badan jasmani. Betul. Ketika aku ternyata ada yang berkhianat. Salah satu contoh seperti ini. Ketika seorang salik baru merasakan yang namanya percintaan, baru yang namanya menikah, mempunyai suami atau istri, baru mungkin berhasil di dalam bisnisnya, dia sangat cinta bisnisnya, dia sangat cinta kekayaannya, ya, betul dia beribadah, betul dia sholatul daim, tapi dalam hatinya masih menginginkan kenikmatan untuk terus bersama yang dicintainya, entah itu suaminya yang gagah, ya, entah itu istrinya yang cantik atau bungas, ya, seperti itu. Ada seperti itu, banyak. Dia seorang salik, dia penempuh jalan ketuhanan, tapi dia sangat mencintai suaminya, dia sangat mencintai istrinya, dia sangat mencintai anak-anaknya, dia sangat mencintai jabatannya, dia sangat mencintai bisnisnya. Kalbu, hati sanubari tidak bisa diisi dengan dua cinta. Di sini kalbu ini harus bersih dan suci. Sering saya katakan, kalau mau istirahat malam, coba kita tafakur. Siapakah yang lebih mencintai kita dan menyayangi kita ini, siapa kalau tidak Tuhan? Kita bisa berkeluarga, bisa bekerja, bisa menikmati seluruh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada ruh, dan tidak pernah lepas sedetik pun, dan tidak pernah mengecewakan. Banyak kita mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan selalu memberi waktu kita untuk bertaubat. Tuhan selalu memberi kita waktu untuk kembali menyucikan diri. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, walaupun kita beribu-ribu mengecewakan Tuhan. Betulkah seperti itu? Karena makhluk sifatnya banyak mengecewakan, entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak-anak, entah siapapun itu. Yang tidak pernah mengecewakan itu Tuhan dan Rasul-Nya, yang sangat mencintai kita hingga meneteskan air mata di akhir kehidupannya. Yang hanya dipikirkan ialah
umatnya. Adakah yang dipikir istrinya? Ada. Yang dipikir anaknya? Ada. Tidak ada. Kita pun harus seperti itu. Kita ini mengaku umatnya Rasul, tapi tidak pernah cinta Rasul. Itulah. Kan ya, bagaimana ini? Menyatakan cinta, menyatakan kita umatnya, kita harus menyatakan melalui perbuatan, menyatakan melalui ikrar kehidupan sehari-hari. Sholawat aja berat kita, lidah kita, mulut kita berat. Maka nanti di akhirat kita mengharap syafaat. Ini masih di Rasulnya, bukan Allah Subhanahu wa Ta'alanya. Ketika ada kita menyebut nama Tuhan di dalam hati, Allah, 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 tidak ada getarannya sama sekali. Vibrasinya di dalam kehidupan kita ini tidak ada sama sekali. Kita zikir Allah, Allah, Allah. Tapi sehari-hari kita menampilkan amarah, subiyah, mutmainah, aloha, aloama. Tidak sesuai, tidak sinkron. Zohirnya A, dalamnya B. Zohirnya B, dalamnya C. Dan selanjutnya, dan selanjutnya. Kan seperti itu. Allah, Allah, Allah. Oleh sebab itu, salik harus paham kekurangannya di dalam dirinya. Kenapa saya lama pahamnya? Karena kita masih menyimpan sifat syaitan dan sifat hewan. Kita simpan masih. Dan sifat itu tidak bisa esa dengan sifat ketuhanan. Bagaimana kita hidup ini? Kita ini masih seperti hewan atau masih seperti syaitan? Sifat kita maksudnya. Di situ murid memang dituntut untuk betul-betul menghilangkan dua sifat yang dibenci Tuhan, gitu loh. Di situ kita tidak bisa jujur. Kalau masih ada tersimpan dua sifat yang tidak disenangi Tuhan, kita tidak bisa jujur. Karena kalau jujur kepada Tuhan, artinya kita menyerahkan diri. Ya Allah, hamba berserah diri kepadamu. Karena hidup mati hamba berada di dalam genggaman-Mu. Kan seperti itu. Ya, baru rezeki aja masih meragukan Tuhan loh. Salah satu contoh kecil yang tadi saya katakan. Kenapa kita ini kok minta-minta sama Tuhan? Berarti meragukan Tuhan. Kalau ragu, Tuhan sudah mengatakan, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau engkau meragukan aku akan meragukan dirimu. Kalau engkau tidak sayang kepadaku, maka aku akan menjauhimu. Disitulah letak keterpurukan seorang hamba, keterpurukan seorang salik, keterpurukan seorang murid. Betul seperti itu. Nah, Tuhan loh sayang sama kita. Punya aib kita ditutupi sama Tuhan, tidak dibuka sampai nanti di yaumil qiyamah. Artinya apa? Tuhan memberi kesempatan kita ini loh. Kamu tobat toh, sudah tobat. Umur sudah berapa? Kamu pulangnya nanti kapan? Kamu sudah siap atau belum? Maka banyak ini kekuranganmu, banyak ini dosa-dosamu yang masih aku tutupi karena aku sayang pada engkau ini. Engkau adalah kekasihku yang setiap hari aku sayangi. Dengan aku nyatakan 7 sifat masih ada di dalam dirimu. Kenapa engkau ini kok gak pernah membalas cintaku padamu ini lah? Kenapa Rasulullah bisa mi'raj ke langit sak 7? Karena bersih di dalam kalbunya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah saya katakan tadi, diri kita ini dikurang-kurangi kenangan-kenangan yang tidak baik, dikurangi kenangan-kenangan yang baik. Yang tidak baik akan menyakiti, membuat sedih. Kalau yang menyenangkan akan selalu membuat kita tersenyum. Dan dua keadaan itu tidak bisa mendekatkan kita kepada Tuhan. Kita harus tenang, lurus, datar.
tidak boleh senang, tidak boleh susah. Karena senang dan susah kaitannya dengan nafsu. Ya. Pasti masih ingat dulu zaman awal. Terima kasih, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua.